Nah, sekarang kita coba lihat alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk berpikir. Banyak sekali tadi kita bicara contohnya tentang ada 10. Ya. De Bono Thinking Tool, jadi alat yang tadi dibuat oleh Pak De Bono. Ini adalah guru berpikir kita ya, Edward De Bono. Dia sudah membuat beberapa alat berpikir untuk memudahkan kita untuk berpikir. Ya, berpikir adalah keahlian yang bisa dipelajari. Sama seperti Anda dulu belajar bersepeda. Keahlian bersepeda harus didapatkan dengan cara tidak cukup hanya Anda belajar teori bersepeda, tapi harus terjun ke sana, mudah belajar. Mulai dari goes jatuh, nah apa-apa bangun lagi, coba lagi. So, berpikir adalah skill seperti menaik sepeda. Waktu naik sepeda Anda pakai alat untuk mempermudah ya, supaya tidak jatuh, pakai alat. Ini sebenarnya alat berpikir. Makin lama makin pintar Anda buang alatnya. Udah Anda bisa bersepeda tanpa alat. Sama dengan berpikir. Alat sangat butuh di awal-awal supaya Anda bisa berpikir dengan baik, bisa stabil. Lama-lama Anda udah nggak butuh alat. Anda udah otomatis bisa menjalankan berpikir tanpa berpikir. Ya. Jadi makin banyak alat, makin bagus. Anda harus ngerti alatnya apa saja. Supaya tahu cara berpikir yang benar. Salah satu alat yang perlu Anda ketahui adalah lateral thinking. Berpikir lateral, berpikir ke pinggir. Ya, itu lateral thinking. Lateral thinking adalah alat untuk membantu kita untuk mempunyai persepsi yang benar, ya, supaya mudah. Ini salah satu alat lain, yaitu termasuk lateral thinking, random word. Jadi kata-kata acak, ya. Jadi secara acak Anda ambil kata-kata, lalu Anda asosiasikan dengan permasalahan yang sekarang ada. Misalkan, Pak, pada saat COVID ini, kira-kira bisnis apa nih yang bagus? Nah, Anda ambil random word. Misalkan dari sini ada random word, publish. Nah, wah, bagaimana kalau mempublikasikan tulisan? Bagaimana kalau mempublikasikan video? Bagaimana kalau mempublikasikan cerita? Bagaimana kalau mempublikasikan statistik data tentang apa yang terjadi di suatu daerah yang ada COVID-nya, yang tanpa COVID? Ya, itu dari kata publish. Kita ambil lagi kata secara acak, misalkan night, malam. Nah, bagaimana kalau bikin usaha yang biasanya siang dirubah ke malam, jadi supaya tidak terlalu banyak kerumunan. Nah, usaha-usaha apa ya yang biasanya malam adanya? Oke, entertainment. Nah, coba misalkan kita bikin entertainment yang bisa dijual pakai online, ya. Malam juga bisa dikirim dan sebagainya. Jadi Anda memilih sesuatu bukan berdasarkan logika. Kalau berdasarkan logika urut satu-satu. Tapi secara random aja, mungkin nanti akan tumbuh idenya atau mungkin tidak tumbuh, nah apa-apa kita cari lagi yang lain. Ya, random word itu sebuah alat untuk cari ide, inovasi atau kreativitas. Jangan terlalu banyak argumen, ya argumentasi. Untuk menghilangkan argumentasi, terutama misalkan dalam rapat, dalam berpikir, gunakan parallel thinking. Apa itu parallel thinking? Ya, parallel thinking itu namanya paralel, dua-duanya bisa jalan berbarengan. Ya. Parallel thinking ada sesuatu yang jalan berbarengan. Jadi tidak bisa kita bilang satu benar, satu salah. Nah, itu bukan paralel, itu argumentasi. Parallel thinking itu bilang ini benar, ini juga salah. Nah, ini putih, ini juga hitam. Jadi sesuatu hal yang sama, kita simpan aja idenya. Sama-sama tidak perlu ditabrakkan. Itu namanya parallel thinking. Sangat bermanfaat untuk kita cari ide-ide baru. Ya, jangan sampai seperti ini, ya, argumentasi namanya, ya, saling bannya satu di belakang, saling tarik-menarik. Tapi begini, ini namanya parallel thinking, sama-sama. Ya, walaupun ada beberapa goesan, ya, tapi satu sepeda.
parallel thinking, ya, sangat dibutuhkan untuk Anda menggunakan alat untuk berpikir. PMI, ya, kita tadi udah bicara tentang plus, minus, interesting, sesuatu yang menarik. Sering-sering Anda pakai itu untuk memutuskan sesuatu, bukan hanya positifnya saja, bukan hanya negatifnya saja, tapi sesuatu yang menarik juga. Ya, ada alat yang namanya six thinking hat. Jadi 6 alat topi untuk berpikir. Ya. 6 topi berpikir adalah digunakan misalkan untuk pada saat Anda rapat. Ya. Pada saat Anda rapat, cara berpikirnya harus berbeda-beda. Jangan semua berpikir negatif tentang sesuatu atau cara pandangnya negatif. Harus dibagi tugas. Misalkan kalau ada 6 orang yang rapat, satu kasih warna merah, satu kasih warna hitam. Yang warna hitam harus berpikir negatif terus. Yang warna merah harus berpikir pakai emosi terus. Yang warna kuning harus berpikir kemajuan, improvement terus. Yang warna putih harus berpikir data, fakta saja. Yang warna biru harus jadi moderator. Jadi Anda bagi-bagi tugas sehingga yang terjadi bukan argumentasi, tapi beberapa cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Ini adalah cara berpikir. Alat-alatnya harus dipergunakan. Makin banyak alat-alatnya, makin banyak. Ada bukunya, tinggal Anda baca. Beberapa alat yang bisa digunakan untuk berpikir. Ada yang namanya six thinking hats, ada yang namanya lateral thinking, ada yang namanya parallel thinking, ada yang namanya six value medal, ada yang namanya six action shoes, ada yang namanya CORT thinking, ada yang namanya simplicity. Ini ada semua metode yang bisa digunakan untuk Anda juga harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Misalkan Six Thinking Hat, ya, ada bukunya khusus. Kalau Anda pergi ke Gramedia, ada bukunya 6 topi berpikir. Ya, ini adalah metode untuk cara menyelesaikan sebuah masalah. Six Action Shoes, ini adalah cara atau metode untuk melakukan sebuah aksi. Jadi apa saja yang harus dipikirkan sebelum Anda langsung beraksi. Six Value Medal, ini adalah cara berpikir bagaimana untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Ya, misalkan, apakah ini bernilai saya untuk menyelesaikan misalkan tesis topik dengan masalah ini, apa keuntungannya? Anda lakukan Six Value Medal. Apa keuntungannya saya bekerja di perusahaan A? Apa keuntungan, kelebihan, dan lain-lainnya di perusahaan B? Bisnis apa saja yang kira-kira bagus? Semuanya di-assess pakai metode Six Value Medal. Ada six thinking frame untuk informasi. Ya, orang yang sering di komputer akan banyak menggunakan metode ini. Jadi banyak ya contoh-contoh, ada yang namanya orator thinking, program, PMI, CAF, OPV, segala macam. Ya, yang jelas banyak. Ya. Ini kita coba, ini udah dicoba di SD Amerika kemarin, ya. Contohnya permasalahan yang dikasihkan ke anak-anak seperti ini. Ya, anak-anak SD lagi ini. Nah, anak-anak, gimana seandainya semua kursi yang ada di bis sekolahan Anda, jadi biasanya kalau mereka pergi ke sekolahan pakai bis kuning, itu bis gratis, ya. Jadi antar jemputnya pakai bis. Nah, ditanya sama gurunya, bagaimana kalau di dalam bis itu semua tempat duduknya diambil? Bagus atau tidak? Nah, kembali lagi, tidak ada yang semuanya bagus, tidak ada yang semuanya jelek. Gunakan tools, gunakan alat. Ini anak-anak dikasih alat yang namanya PMI, plus, minus, interesting. Sehingga mereka bisa keluar ide-ide seperti ini. Pak, plusnya, more people would be able to get into the bus. Jadi bisa orang masuk ke bus, ya, daripada sebelumnya. It would be easier to get in and out. Lebih mudah untuk masuk dan keluar. Buses would be cheaper to make. Ya, harga bis mungkin bisa lebih murah kalau tanpa tempat duduk. Minusnya apa? Ya, passenger would fall over. Ya, penumpang akan mudah jatuh kalau direm mendadak misalkan. Jadi tadi CAF, ya, consider all factor. Artinya
pakai sudut pandang dari beberapa posisi yang berbeda. Jadi kalau Anda dikasih tugas, misalkan punya tugas untuk membeli mobil, ya, Anda harus memutuskan mobil warna apa, yang harga berapa, jenis mobil apa. Nah, pakai CAF metode ini. Misalkan dari sudut pandang penjual, bagaimana berpikirnya, dari sudut pandang pembeli, bagaimana berpikirnya, dari sudut orang tua Anda, dari pacar Anda, dari tetangga Anda, dan sebagainya. Jadi, OPV juga sebuah alat, other people's point of view, jadi sudut pandang orang lain seperti tadi ya. Ini adalah gambar yang mencerminkan hal itu. Kalau misalkan Anda disuruh pegang gajah, ya, misalkan Anda belum pernah tahu gajah sebelumnya seperti apa, setiap bagian dari gajah yang dipegang, mungkin Anda bisa mengambil keputusan yang berbeda. Anda pegang hidungnya, wah ini adalah snake. Anda pegang kakinya, Anda pegang perutnya, Anda pegang buntutnya, pasti beda. Ya. Jadi yang paling baik adalah semuanya dipegang tentunya, dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga Anda punya cara pandang yang jauh lebih baik. Oh, gajah itu seperti itu. Ya. Sudut pandang yang berbeda. Okay. Dan ini ada contoh-contoh, mungkin nanti Anda bisa baca di slide-nya, contoh-contoh bagaimana Anda menggunakan metode-metode ini untuk mengambil keputusan. Ya. Cara berpikir. AGO, M, goal, and objective. Ya. Misalkan bagaimana cara Anda mendesain sebuah pesawat, gunakan AGO. M-nya apa buat pesawat, ya, goal-nya apa, objektifnya apa, sehingga ada kemungkinan Anda bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Oke, ini adalah cara-cara contoh berpikir dan alat-alatnya. Ya, semuanya ada di slide.